Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dira Sapitri dengan NIM G1A02310017. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai dua cara pandang dalam memahami hubungan kekerabatan evolusi manusia dengan kera besar, yaitu paleontological phylogeny dan molecular phylogeny. Gambar ini menjelaskan dua cara pandang dalam memahami hubungan kekerabatan evolusi manusia dan kera besar, yaitu paleontological phylogeny dan molecular phylogeny. Pada bagian-bagiannya diwarnai dengan warna-warna yang berbeda. Epok adalah pembagian waktu dalam sejarah geologi bumi yang menunjukkan kapan suatu organisme hidup dan berevolusi. Pada gambar tercantum Oligocene menunjukkan waktu 34-23 juta tahun lalu. Miocene menunjukkan 23-5,3 juta tahun lalu. Pliocene menunjukkan 5,3-2,6 juta tahun lalu. Kemudian yang terakhir itu Pleistocene menunjukkan 2,6 juta sampai 11.700 tahun lalu. Maksud epok pada gambar menunjukkan urutan waktu evolusi homonoid dari yang paling tua hingga paling muda. Elemen kedua yaitu ada fosil. Fosil adalah sisa-sisa makhluk hidup purba yang sudah punah digunakan sebagai bukti evolusi. Pada gambar tercantum Dryopithecus dengan warna coklat. Kemudian ada Pliopithecus dengan warna ungu, Ramapithecus dengan warna hijau toska, dan yang keempat yaitu ada Australopithecus dengan warna hijau tua. Kemudian yang ketiga ada living hominoid. Living hominoids adalah spesies kera besar dan manusia yang masih hidup saat ini, yaitu gibbon dengan warna keemasan, orangutan dengan warna hijau muda, simpanse dengan warna biru tua, gorila dengan warna merah, dan human dengan warna orange. Gambar ini akan menjelaskan mengenai paleontological phylogeny dan molecular phylogeny. Di sisi kiri gambar, kita dapat melihat paleontological phylogeny. Pendekatan ini menjelaskan hubungan kekerabatan makhluk hidup berdasarkan fosil yang tertanam di lapisan bumi selama berjutaan tahun. Setiap fosil ditemukan melalui penggalian yang teliti. Dengan membersihkan tanah secara perlahan, ilmuwan mengungkapkan tulang, gigi, dan tengkorak nenek moyang purba. Fosil-fosil inilah yang menjadi saksi bisu perjalanan evolusi. Fosil-fosil tersebut kemudian disusun berdasarkan lapisan waktu geologi, mulai dari Oligocene, Miocene, Pliocene, hingga Pleistocene. Semakin dalam lapisan batuan, semakin tua usia fosil yang ditemukan. Fosil-fosil seperti Dryopithecus, Ramapithecus, hingga Australopithecus memberi petunjuk bagaimana bentuk tubuh nenek moyang manusia dan kera besar berubah dari waktu ke waktu. Melalui perbandingan bentuk tulang dan usianya, ilmuwan menyusun pohon evolusi berdasarkan perubahan fisik. Namun, fosil tidak selalu lengkap. Karena itu, ilmu pengetahuan berkembang dan menemukan cara baru dalam membaca sejarah evolusi. Bukan dari batuan, melainkan dari dalam tubuh makhluk itu sendiri. Di sisi kanan gambar, molecular phylogeny. Pendekatan ini menjelaskan mengenai hubungan kekerabatan evolusi berdasarkan DNA, protein, dan molekul kehidupan lainnya. Setiap makhluk hidup menyimpan informasi evolusi dalam DNA-nya. Dengan membandingkan urutan gen, ilmuwan dapat mengetahui seberapa dekat hubungan kekerabatan antar spesies. Hasil analisis molekuler menunjukkan bahwa manusia memiliki kesamaan genetik paling dekat dengan simpanse. Setelah itu disusul oleh gorila, orangutan, dan gibbon. Semakin mirip DNA-nya, semakin dekat hubungan evolusinya. Paleontological phylogeny menekankan perubahan bentuk tubuh, sedangkan molecular phylogeny menekankan perubahan genetik. Keduanya memberikan sudut pandang berbeda terhadap cerita evolusi. Perbedaan hasil dari dua pendekatan ini bukanlah sebuah pertentangan. Justru, keduanya saling melengkapi dalam membangun pemahaman yang lebih utuh tentang evolusi manusia. Dari fosil yang tertanam dalam bumi hingga DNA yang tersimpan dalam sel, evolusi mengajarkan bahwa manusia bukanlah makhluk hidup yang terpisah, melainkan dari satu pohon kehidupan yang sama.